warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma kawil Islam wal iman minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat wansurna ala iqamatil din وَبِالْإِمَّا مِنْكَ بِالْخَيْرِ وَيَا خَيْرَ النَّاصِرِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذريتنا ومولانا محمد واجعلنا من إرادة أمته ومن شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyami lil mu'minin wa ja'ala 'aidul fitri diyafatan lis-sha'imin wa farhatan lil muttaqin. Tanda suara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Kepala depan. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila siratal mustaqim. Biasa bahasa Indonesia. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Ini dia adalah cari saya semenjak haji nggak pernah ketemu. wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in. Sebelum berangkat haji dari rumah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah saya isi manasiknya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Allahu Akbar. Hanya Engkau Raja yang Maha Besar ya Allah. Engkau Raja di Raja penguasa jagat raya ini. Sedang kami hanyalah butiran-butiran pasir yang terhampar dalam lautan kebesaran dan samudera keagungan. Alhamdulillah, hanya Engkau Maha segala puji-puji tertumpu ya Allah. Sedang kami hanyalah insan-insan perindu yang senantiasa merindukan cucuran rahmat dan curahan rahim. Subhanallah, hanya Engkau Zat yang Maha Suci ya Allah. Sedang kami hanyalah bongkahan-bongkahan tanah liat yang terus merangkak dan merajuk mengharapkan sentuhan kasih-Mu serta elusan maghfirah-Mu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Sedang kami hanyalah sosok-sosok hamba dhaif dengan segala keterbatasan diri dan ruang gerak. Kami hanyalah abdi-Mu ya Allah, yang selamanya tetap tunduk merunduk mengabdikan diri kepadamu. Kesadaran kodrati semacam inilah yang menjadi landasan murid ketika kita mengucapkan takbir, tahmid, tasbih dan takbir. Karena hanya dengan begitu maka gema takbir yang kita kemandangkan hingga menembus ke petara langit niscaya akan merontokkan segala bentuk kesebenangan dan kejuliman diri kita. Alunan tahmid yang kita dengungkan hingga menukik membelah bumi akan menebas segala bentuk keserahan dan ketamakan hidup kita. Nada tasbih yang kita keluarkan hingga membias memancar ke seluruh penjuru mata angin akan meluluh lantakan segala keangkuhan dan kesombongan diri kita. Serta irama tahlil yang kita gaungkan hingga menggelegar ke seluruh sudut jagat
niscaya akan mampu membakar lembaran-lembaran hitam dari sejarah perjalanan hidup kita. Tegasnya, jika rangkaian gema alunan nada dan irama senandung suci, takbir, tahmid, dan tasbih serta tahlil kita lantunkan dalam satu perpaduan utuh antara lisan yang suci dan tataran batin yang sadar, tulus, dan ikhlas, maka insya Allah hal itu akan memberi corak dan warna baru bagi perjalanan kehidupan kita selanjutnya pasca Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat rahimakumullah. Di pagi hari yang cerah ini, kita semua berkumpul dalam sebuah majelis yang sangat memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah majelis jamaah salat Idul Fitri yang hanya kita lakukan sekali dalam setahun. Tentunya syariat salat Idul Fitri ini adalah benar-benar sunnah Nabi yang muakkad, yaitu salat sunnah yang kuat yang dibuktikan dengan tidak pernahnya Nabi Muhammad SAW melewatkan salat ini. Maka alangkah beruntungnya kita semua yang hadir di majelis ini, majelis yang ketika berkumpul umat muslim, maka akan berkumpul juga para malaikat yang mendoakan keberkahan untuk kita semua. Amin. Oleh karena itu, marilah kita jadikan majelis ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk takwa itulah kita juga berpuasa di bulan Ramadan selama sebulan penuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kumandang takbir, tahmid, tasbih, dan tahlil hari ini sesungguhnya adalah wujud kemenangan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberhasilan kita meraih fitrah melalui mujahadah, perjuangan lahir dan batin dalam pelaksanaan ibadah selama bulan suci Ramadan yang baru saja berlalu. Mereka bersungguh-sungguh beribadah dengan tujuan meraih Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang pagi ini mendapatkan upah atas segala jerih payah yang mereka kerahkan. Orang-orang yang beriman menjalani puasa dengan baik, kelak akan tampak riang gembira bersuka cita, menikmati anugerah yang begitu agung, yaitu bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma'idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri karena memandang Tuhannya. Pada hari itu pula para malaikat bergembira melihat orang-orang mukmin. Mereka masuk ke surga dari semua pintu yang disediakan. Atas buah kesabaran mereka menahan nafsu, makan, minum, dan maksiat lainnya di bulan Ramadan. Serta mereka juga sabar menjalankan ibadah malam dan ibadah lain. Sehingga atas kesabaran mereka dikatakan, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbatnar. Malaikat itu mengucapkan kesejahteraan buat kalian. Yang pahala ini berkat kesabaran kalian seperti kalian di dunia, maka alangkah baiknya tempat kesudahan ini akibat daripada perbuatan kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri pada hakikatnya memberikan pesan kepada kita bahwa syariat Islam mengajarkan kepada kesucian, keindahan, dan kebersamaan, dan mengarahkan umatnya memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Hal yang demikian karena fitrah pada tekadnya adalah gabungan dari 3 unsur kehidupan sekaligus, yakni keindahan, kebenaran, dan kebaikan. Seseorang yang beridul fitri berarti telah mampu mengembalikan fitrahnya sehingga dapat berbuat yang indah, baik, dan benar. Perbuatan yang indah akan melahirkan seni dan estetika, dan seni akan menghasilkan kreativitas yang membangun dan menunjukkan. Perbuatan yang baik akan menimbulkan etika dan menciptakan tatanan kehidupan yang tertib dan harmonis. Sementara kebenaran akan menghasilkan ilmu pengetahuan yang mengantarkan kemajuan peradaban umat manusia. Karenanya perubahan ke arah yang lebih baik hanya dapat diwujudkan oleh pribadi-pribadi yang di dalamnya telah bersemi kefitrahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah puasa juga mengajarkan kepada kita untuk mencintai sesama dalam bentuk saling berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah. Marilah kita merenungi firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai
dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Pada ayat di atas Allah meletakkan suatu kaidah yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Kaidah tersebut adalah bahwa kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan keberhasilan di dalam kehidupan, baik sewaktu di dunia ini maupun di akhirat nanti, kecuali jika kita mau mengorbankan apa yang dicintai demi kehidupan manusia itu sendiri. Melalui proses pencerahan yang terkandung di dalam ibadah saum, diharapkan setiap muslim menjadi manusia yang dimanapun kehadirannya dapat memberi manfaat kepada sesama. Itulah risalah Islam sesungguhnya, bukan hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja, tapi ajarannya juga syarat dengan nilai-nilai universal atau Islam rahmatan lil alamin. Dalam pandangan Islam, salah satu indikator kualitas kepribadian seseorang adalah seberapa besar kehadirannya mampu memberi manfaat kepada sesama, atau dalam bahasa lain, semakin besar kemampuan seseorang memberikan manfaat kepada orang lain, maka semakin unggul pula kualitas keberagamannya. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nilai luhur lain dari ibadah puasa ialah membentuk kepribadian mutakin yang memiliki karakter seperti disinyalir oleh Allah SWT dalam Quran surat Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sepi, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Salah satu ciri orang bertakwa dalam ayat tersebut di atas adalah orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Bahwa memohon maaf memang baik, namun jauh lebih baik justru memberi maaf. Secara psikologis, orang melakukan kesalahan kemudian meminta maaf itu biasa. Yang luar biasa adalah orang yang benar tapi tidak merasa paling benar. Baginya tidak manusia yang luput dari salah dan dosa. Bukankah Nabi pernah bersabda, "Al-insanu ma'rul khatwan nisa." Manusia adalah tempatnya salah dan alpa. Karenanya ia selalu memberi maaf kepada siapa saja yang melakukan kesalahan. Ia tidak berlaku mentang-mentang, malah menerima kebenaran di pihaknya dengan rendah hati. Orang yang ikhlas menerima dirinya sendiri serta memiliki kesabaran dan mampu menghargai orang lain, saya bersedia menerima kesalahannya lalu memaafkannya. Seolah-olah hendak mengatakan, hari ini kamu yang salah, mungkin besok siapa tahu saya. Inilah orang besar, orang yang sanggup mencintai sesamanya tanpa menghitung-hitung untung dan rugi, kecuali mengharapkan cinta dan kasih Tuhan semesta alam. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang akan disayangi Yang Maha Penyayang. Karena itu sayangilah siapa yang ada di bumi, niscaya engkau akan disayangi siapa yang ada di langit. Ancaman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 112. Duribat alaihimud dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan telah pergi meninggalkan kita dengan nilai-nilai yang telah diajarkan kepada kita selama bulan Ramadan. Salah satu adalah nilai pengorbanan, seperti menahan makan, minum, dan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Lalu bagaimana kita mengimplementasikan nilai pengorbanan itu pasca Ramadan berlalu? Cobalah kita lihat kemudian renungkan secara dalam keadaan kita pada hari ini. Sangat memerlukan pengorbanan dari kita semua. Lihatlah berbagai masalah muncul di tengah-tengah kita, mulai dari rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat, sampai berbangsa dan bernegara. Bahkan negara-negara Islam difitnah dan dianiaya demi lahirnya para nabi dan rasul, yaitu Palestina. Anak-anak, orang-orang dewasa dibunuh dengan sadis. Rumah-rumah mereka dibakar dan dihancurkan. Keadaan ini mesti segera dirubah, dan yang memperjuangkan perubahan itu adalah kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "Innallaha la yughayyiru ma." Kita diminta untuk mengorbankan apa saja yang kita punya. Disinilah kedudukan yang tinggi kita di sisi Allah.
Disinilah kemenangan akan diperoleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'adamu darajatun 'indallah wa ulaika humul faizun." Orang-orang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih agung derajatnya di hadapan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan Idul Fitri ini menyadarkan kita akan arti penting dari pengorbanan. Sebab masih banyak orang membutuhkan pengorbanan kita, dan inilah peluang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengorbanan adalah perbuatan mendekatkan diri kita kepada Allah. Marilah masing-masing kita menjadi contoh dalam memunculkan nilai pengorbanan, mulai dari diri kita sendiri, dari rumah tangga kita, di masyarakat kita, di tempat kerja kita, dan dimanapun kita berada. Sebagai apapun kedudukan kita, sesungguhnya semua itu akan kembali kebaikannya kepada kita, yaitu kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui momentum Idul Fitri ini kita berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang berani berkorban dengan segenap harta kekayaan, pikiran, tenaga, waktu, dan perasaan. Sebab ketika ruh masih di kandung badan, rezeki masih berlimpah ruah, akal masih berputar sehat, mata masih terang memandang, tangan masih kuat menggenggam, maka tak ada alasan untuk tidak berkorban. Sebab apabila masa kematian telah sampai, di mana diperlihatkan neraka di pelupuk mata, maka waktu tak akan diputar lagi ke belakang, yang ada hanyalah penyesalan. Jika pernah tangan digunakan untuk bergotong royong membangun masjid, itulah yang akan menyelamatkan kita. Jika pernah tangan mengusap kepala anak yatim, itulah yang akan menyelamatkan kita. Jika pernah malam terbangun di saat orang lain tertidur pulas melawan rasa kantuk yang begitu berat, itulah yang akan menyelamatkan kita. Jika kita korbankan harta, pikiran, tenaga, waktu, perasaan dengan penuh keikhlasan kepada Allah, itulah yang akan menyelamatkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan keakraban dan kasih sayang antar sesama terbangun begitu indah di bulan suci Ramadan, satu sama lain saling berbagi. Ingatlah, ketika hari raya tidak semua orang bergembira sebagaimana yang kita rasakan. Cobalah lihat ke kampung, di pelosok, di ujung-ujung jalan, di sudut-sudut pelosok negeri atau di berbagai belahan penjuru dunia saat ini. Masih banyak orang miskin, orang-orang tua yang tak mampu, anak-anak yang tidak berayah dan beribu, bersedih, menangis mengenang nasib mereka di antara orang-orang yang sedang bergembira. Pekikan takbir mulai menggema di hari raya, anak yatim yang bukakan martanya, bukan baju baru yang dilihat, bukan pula deretan kue dan makanan besar yang tersedia di meja makan. Akan tetapi yang dia lihat adalah baju lusuh dengan raut wajah ibu dan ayahnya yang bertengger di dinding rumahnya. Ketika orang-orang di sekelilingnya bergembira ria, sang anak yatim bersedih menangis. Kepada siapa ia harus mengadu? Kepada siapa ia tundukkan wajahnya? Kepada siapa ia akan ciumkan pipinya untuk meluapkan kasih sayang? Ketika orang-orang sudah bergembira, ketika di sekelilingnya anak-anak lain dekat, dicium dan dimanjakan, sang anak yatim jangankan baju baru, jangankan pelukan, dekapan dan ciuman dari orang terdekat, makanan dan minuman pun tiada tersedia. Marilah kita berkaca dari sejarah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah melihat seorang gadis kecil berbaju lusuh yang menangis menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangannya, bersedih melihat sekelompok anak-anak kecil lainnya yang sedang bergembira ria bersama ayah dan ibunya di kota Madinah. Rasulullah kemudian meletakkan tangannya dengan penuh kasih sayang di atas kepala gadis kecil itu lalu bertanya, "Wahai anakku, mengapa engkau menangis? Bukankah hari ini adalah hari raya?" Dengan suara lirik gadis itu bercerita kepada Rasulullah SAW, pada hari raya yang suci ini, anak-anak menginginkan agar dapat merayakannya bersama orang tuanya dengan kebahagiaan. Anak-anak bermain dengan yang gembira di depanku. Aku lalu teringat pada ayahku. Itu sebabnya aku menangis. Ketika dulu saat hari raya terakhir bersamanya, ia membelikanku sebuah gaun berwarna hijau dan sepatu baru. Waktu itu aku sangat bahagia. Lalu suatu hari ayahku pergi berperang bersama Rasulullah, dan kemudian ayahku meninggal di dalam peperangan tersebut. Jika aku tidak menangis untuknya, lalu siapa lagi yang menangis untuknya? Hati Nabi langsung terenyuh.
Sambil membelai rambut gadis yatim itu, Nabi berkata, "Wahai anakku, hapuslah air matamu. Angkatlah kepalamu dan dengarkan apa yang aku katakan kepadamu. Apakah kamu ingin agar aku menjadi ayahmu? Dan apakah kamu juga ingin agar Fatimah menjadi kakak perempuanmu dan Aisyah menjadi ibumu? Bagaimana pendapatmu tentang usulku ini?" Gadis kecil itu lalu berhenti menangis. Dia menatap dengan penuh perasaan dan memastikan bahwa di depannya adalah Rasulullah SAW. Anak yatim itu kaget sekaligus bahagia sampai bibirnya tidak bisa terucap dan hanya menganggukkan kepalanya. Rasulullah pun menggandeng tangan Mumil ke rumah Aisyah. Sesampainya di rumah, Rasulullah sendiri yang menyisir dan membersihkan badannya dengan penuh kasih sayang. Dibantu Fatimah, gadis itu dipakaikan baju bagus dan diberi makanan serta uang saku. Lalu dia persilakan untuk bermain dengan anak-anak lain. Teman-teman gadis itu heran lalu bertanya, "Gadis kecil, apa yang terjadi? Mengapa kamu terlihat sangat gembira?" Dengan senyum mengembang, gadis kecil itu menjawab, "Akhirnya aku memiliki seorang ayah dan ibu. Ayah dan ibuku adalah Rasulullah dan Ummu Aisyah radhiyallahu anha." Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita semua adalah anak yang dilahirkan dari seorang ibu. Mungkin ayah dan ibu kita sudah tiada, atau mungkin ayah dan ibu kita jauh di ujung kampung sana, atau jika mereka sedang bersama kita, cobalah pegang tangan jemari mereka, rasakan aliran kasih sayang yang tidak pernah terputus kepada kita. Bayangkan bagaimana ibu kita melahirkan dengan bertaruh nyawa, bersimpah darah untuk kita. Atau bagaimana susahnya ayah kita membesarkan dengan bekerja di laut atau di tanah lapang, sampai kulitnya terbakar oleh panasnya matahari. Berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Allah SWT, karena Allah masih memberikan kesempatan untuk bersama kita. Ada banyak cara kita untuk berbakti kepada orang tua. Kita harus berbuat baik dan lembut kepada orang tua. Ucapkan kata-kata yang sopan, tidak kasar, menunjukkan rasa hormat, dan sebisa mungkin selalu menyenangkan untuk didengar. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, "Ridhotullahi fi ridhotul walidain wa suhtullahi fi suhtul walidain." Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Hadis ini mengingatkan bahwa jika kita ingin hidup penuh berkah dan mendapatkan ridho Allah, maka kita harus berusaha sebaik mungkin untuk berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah kunci yang dapat membuka pintu berkah, bahkan pintu surga. Banyak kisah para sahabat yang menunjukkan betapa mereka sangat memuliakan orang tuanya. Salah satunya adalah kisah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang doanya selalu dikabulkan Allah karena baktinya kepada sang ibu. Maka jangan sampai kita melupakan jasa dan pengorbanan orang tua kita. Selalu panjatkan doa untuk mereka, karena doa anak yang soleh akan terus menjadi amal berharga bagi mereka walaupun sudah tiada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum.